Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Isnah dari IAIN Kudus akan menjelaskan sedikit tentang lapisan bumi. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata sandwich? Itu loh, makanan yang berlapis-lapis. Seperti ini nih. Kalian pasti pernah mendengar atau mungkin pernah memakannya. Tahukah kalian, sama seperti sandwich, bumi juga mempunyai lapisan loh. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Tahukah kalian, bumi mempunyai 3 lapisan utama pembentuknya. Yang pertama yaitu atmosfer, yang kedua litosfer, dan yang terakhir hidrosfer. Lapisan yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata, yaitu atmos dan sfera. Atmos berarti uap dan sfera berarti lapisan atau selimut. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer tersusun atas gas nitrogen sebesar 78% dan sisanya 21% adalah terdiri dari gas oksigen. Nah, dalam lapisan atmosfer terdapat 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama yakni troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah, yakni dengan ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Dalam troposfer ini terdapat aktivitas cuaca seperti angin, awan, salju, dan hujan. Nah, lapisan yang kedua yakni stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Dalam stratosfer terjadi aktivitas penerbangan. Di stratosfer ini hanya terdapat sedikit awan dan tidak terjadi aktivitas cuaca, jadi tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Yang ketiga yakni mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Nah, di lapisan mesosfer ini terjadilah terbakarnya meteor yang jatuh ke bumi. Jadi, meteor yang jatuh ke bumi tidak akan sampai ke permukaan bumi, karena sudah terbakar habis di sana. Nah, yang keempat yakni termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Nah, termosfer ini merupakan tempat mengorbitnya satelit Hubble milik NASA yang diangkasakan pada tahun 1990. Pada lapisan mesosfer dan termosfer terdapat satu lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan. Lapisan ini disebut lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer berfungsi untuk memantulkan gelombang radio pada malam hari sehingga dapat dipantulkan dengan jarak yang lebih jauh. Lapisan yang terakhir, lapisan kelima, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling luar, yakni dengan ketinggian di atas 500 km di atas permukaan laut. Lapisan eksosfer tersusun atas gas nitrogen. Nah, di lapisan eksosfer ini merupakan tempat mengorbitnya satelit-satelit buatan. Lapisan bumi yang kedua yaitu litosfer. Litosfer berasal dari 2 kata, yaitu litos dan sfera. Litos berarti batuan, sfera yang berarti lapisan. Nah, jadi litosfer adalah lapisan batuan yang menyelimuti bumi, atau juga dapat diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi beserta intinya. Struktur padat bumi terdiri atas 3, yakni kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi dibagi menjadi 2, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah kerak bumi yang berada di daratan, dan kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi juga terdiri dari atas 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah.
Yang ketiga yakni inti bumi. Inti bumi juga ada dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar lebih bersifat cairan dan inti dalam bersifat lebih pekat dan mendekati padat. Nah, berdasarkan struktur bumi, terdapat dua teori yang berkembang. Yang pertama yakni teori lempeng tektonik dan teori gempa bumi dan gunung berapi. Teori pertama yakni teori lempeng tektonik. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Wegener, seorang meteorolog asal Jerman. Menurut Wegener, seluruh benua yang ada di dunia awalnya adalah satu benua yang disebut Pangea. Pangea mulai bergerak menjauh secara perlahan sehingga menjadi beberapa benua. Nah, pendapat ini juga didasarkan pada hasil temuan fosil hewan purba dan tumbuhan purba. Nah, teori yang kedua yakni teori gempa bumi dan gunung berapi. Teori gempa bumi mengatakan bahwa batuan pada lempeng mengalami perubahan secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan mengeras, maka energi potensial terus bertambah. Jika lempeng bergerak atau patah, maka energi potensial tersebut akan dilepaskan. Akibat dari dilepaskannya energi potensial, terjadilah suatu getaran yang merambat melalui material-material bumi yang lainnya. Nah, getaran ini disebut gempa bumi. Selanjutnya yaitu teori gunung berapi. Gunung berapi terbentuk akibat bertabrakannya dua lempeng bumi. Ketika dua lempeng bertabrakan, maka lempeng yang mempunyai massa jenis lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang mempunyai massa jenis lebih kecil. Nah, batuan pada lempeng yang masuk tadi akan melebur menjadi magma. Magma tersebut dapat keluar ke atas permukaan bumi akibat perbedaan massa jenis. Nah, saat itu terjadilah erupsi. Dan lapisan yang terakhir yakni hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata juga, yakni hidros dan sfera. Hidros berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Nah, jadi hidrosfer berarti lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi air yang ada di danau, sungai, laut, samudra, air tanah, dan juga uap air yang ada di udara. Air mempunyai siklus yang akan berlangsung secara terus-menerus sebagai proses daur air. Dalam siklus air terjadi beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh sinar matahari. Yang kedua yakni sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan air yang terjadi pada salju dan es. Yang ketiga yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Yang keempat yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang mencair akibat pendinginan. Yang kelima yaitu adveksi. Adveksi merupakan proses bergeraknya awan akibat perbedaan tekanan udara yang terjadi di atmosfer. Yang keenam yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air dari langit atau bisa disebut hujan. Nah, yang ketujuh adalah aliran permukaan atau runoff. Runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan bumi. Yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses merebasnya air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan.
penjelasan singkat dari saya mengenai lapisan bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.